agar kita ngomong dari kemarin Anies waspada segala macam karena di belakangnya ada siapa. Saya secara pribadi nggak ridho, nggak ikhlas Pancasila Indonesia lalu dikata-katakan sebagai togut. Jadi benak Alfian Tanjung, Islam itu ya hanya kelompok HTI. Anak kami Anies datang di rumah Tuhan. Dijelaskan dengan nama Yohanes. Amin. Pak Anies, saya tertawa melihat cara Anda, sekaligus jijik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ini asik nih, kalau video ini saya bagikan, saya bocorkan ke publik. Di tengah sekarang Anies baru pulang dari haji, lalu katanya mau mengumumkan calon wakil presidennya. Ini harus saya sebarkan biar publik tahu, dan silahkan publik yang menilai siapa para pendukung di belakang Anies. Dan mereka, saya selalu curiga, melakukan kontrak politik, dan ini terang-terangan diucapkan oleh Alfian Tanjung. Dan dia juga terang-terangan mengatakan sebagai seorang jihadis, strukturalis, bahkan memakai cara-cara Taliban untuk memenangkan pertarungan. Ini nih, kita harus tahu, ya. Sebarkan ini sebanyak-banyaknya biar banyak yang paham dan ngerti. Kenapa kita teriak-teriak sedari dulu? Bukan apa-apa. Ini demi bangsa dan negara, demi masyarakat Indonesia, demi Pancasila, demi Indonesia. Begitu. Kita dengarkan sama-sama. Ada beberapa catatan yang mesti kita pahamkan kepada publik dan harus kita waspadakan kepada publik. Oke, mulai ya. Saya jihadis dan tapi saya juga strukturalis ya. Makhluk langka nih, tinggal dijagain sama dikader, harus mengkader memang. Nah, buat teman-teman, mari kita mengupayakan pemerataan dan penyamaan frekuensi informasi, edukasi serta peran keumatan dan kebangsaan untuk Hizbut Islam Al-Muslimin melalui multimedia, multimetode dan multistrategi. Nah, kalau mau menang ya belajar dari Taliban. Sekarang kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, pulihkan Hizbut Tahrir. Kira-kira terima kasih nggak tuh sama Pak Anies Baswedan? Makanya kemarin saya ketemu Anies 2 kali, terus terang aja. Saya orang yang dari dulu aksi kemana aja asik. Lalu ketemu saya di Solo tanggal 14 November. Bang Alfian, ada apa di sini? Iyalah, bini gue di sini, saya bilang. Jadi kita ngobrol, foto-foto bareng. Nah, kemudian tanggal 16-nya, 2 hari kemudian ketemu di Jogja. Jogja saya samperin, saya bisikin, Nis, Bang Anies, gue bantu lo, tapi gue nggak deket-deket sama lo ya. Tapi kalau lo nggak belain Islam, gue nggak jadi bantu lo. Maksudnya apa Bang Alfian? Ya nggak mau gue bantuin, ngapain? Ya udah. Nah, jadi sebenarnya Pak Anies Baswedan banyak tarikan gitu. Jadi gitu, soal bagaimana kemenangan menurut saya boleh jadi di sini hari ini adalah benih-benih kemenangan itu akan terjadi. Ya, persoalannya ibu-ibu bapak-bapak suka berdoa nggak agar ketemu dengan caleg-caleg yang akhlaknya bagus, yang agamanya bagus. Ayo bantu PKS. Oke, jelas. Pertama, dia mengatakan saya jihadis, saya strukturalis. Pertama itu. Hati-hati. Jihad di dalam benak mereka itu kita kan tahu sama-sama seperti apa. Kita memaknai jihad itu bukan perang. Memaknai jihad itu seorang suami yang mencari nafkah untuk istrinya. Itu jihad. Kita sebagai manusia yang sedang mencari ilmu, itu jihad. Dan apapun bentuk kebaikan yang kita lakukan, itu jihad. Termasuk mengelola negara ini, menjaga negara ini, itu adalah bagian daripada jihad. Itu jihad. Hati-hati, jangan sampai kita tertipu dengan makna jihad. Kemudian yang kedua, kita akan menangkan Anies dengan cara-cara Taliban. Kita harus tiru. Kita tahu siapa Taliban, bagaimana cara dia merebut kekuasaan. Artinya cara apapun mereka akan lakukan, asal itu membuat Anies menang.
Hati-hati nih. Kita harus waspada. Ya, termasuk nantinya bakal terjadi, bakal mengupayakan, bakal melemparkan opini politik identitas. Saya kira juga bakal dilakukan. Selama itu menguntungkan Anies Rashid Baswedan dan membuat menang Anies. Apapun caranya, melacurkan apapun ya tetap bakal dilakukan. Asalkan Anies bisa menang. Makanya ini harus kita pahamkan kepada publik. Isu itu ya termasuk yang paling kuat. Saya kira politik identitas akan kembali hadir di 2024 nanti. Karena ya mereka cuma punya itu. Itu adalah jurus andalan, isu andalan untuk menghajar lawan politik mereka itu dengan identitas itu, politik identitas. Menganggap bahwa mereka lah yang boleh berkuasa. Ya, yang memahami segalanya, termasuk yang Islam itu hanya mereka. Orang lain itu bukan Islam. Atau minimal kurang memahami tentang Islam. Bukan Islam yang kafah. Minimal seperti itu. Itu otak-otak licik mereka tuh. Kemudian yang ketiga, pulihkan HTI. Saya sudah ngomong kepada Anies, kalau jadi nanti jaringan-jaringan yang saya kelola ini akan diaktifkan. Ini poinnya. Akan diaktifkan termasuk HTI. Ini kontrak politik namanya. Kontrak politik. Satu kali lagi, terangkan ini kepada publik agar kita ngomong dari kemarin Anies waspada segala macam karena di belakangnya ada siapa? Ada aktivis HTI yang jelas ngomong seperti ini. Orang-orang HTI akan mendukung Anies bila terjadi kontrak politik, dihidupkan lagi HTI. Dan sampai detik ini saya kira orang-orang HTI hanya mendukung Anies. Gak mungkin dukung Ganjar, gak mungkin. Dan ini di sini kita harus waspadai mereka. Jelas-jelas mereka itu punya ideologi yang keliru di Republik ini. Saya secara pribadi nggak ridho, nggak ikhlas Pancasila Indonesia lalu dikata-katakan sebagai togut. Banyak para penceramah mereka yang mengatakan bahwa kalau ada orang yang mati di Indonesia maka matinya mati kufur, dikufurkan oleh sistem. Banyak bertebaran ceramahnya di mana-mana. Ini sekali lagi pandangan mereka punya ideologi yang sangat keliru dan gak cocok di Republik ini, sesat dan menyesatkan. Makanya harus dibubarkan, para ideologinya ditangkap. Tapi ya apa boleh buat, organisasinya yang dibubarkan tapi ideologinya tetap dibiarkan. Salah satunya seperti Alfian Tanjung. Jadinya seperti ini. Mereka punya kesempatan untuk bangkit lagi dengan upaya kontrak politik dengan calon presiden. Lanjut. Kalau lu bela Islam, maka saya pilih. Kalau enggak ya nggak bakalan saya pilih. Pertanyaan saya, di benak Alfian Tanjung Islam itu apa? Ya di benak Alfian Tanjung Islam itu ya hanya kelompok HTI. Jadi poinnya, kalau Anda berpihak kepada HTI, maka akan saya pilih. Kalau enggak, ya tidak akan saya pilih. Maksud Islam menurut benak Alfian Tanjung itu ya HTI itu. Paham nggak? Paham nggak? Berpihak kepada Islam. Kalau berpihak kepada NU, ya bukan berpihak kepada Islam. Kalau berpihak kepada Muhammadiyah mungkin ya bukan berpihak kepada Islam. Kalau berpihak kepada HTI itu berpihak kepada Islam. Gimana kira-kira? Itu namanya pola pikir orang Khawarij, saudara. Kemudian yang keberapa ini? Makanya di ujungnya pilih, bantu ini ibu-ibu, pilih yang agamanya bagus, yang akhlaknya bagus. Ayo bantu PKS. Ujung-ujungnya kampanye partai, saudara. Benarkah orang-orang PKS agamanya pasti bagus, akhlaknya pasti bagus? Oh, mau saya bocorkan di sini. Oh, masih baru bu, kemarin hanya di Bandung tuh ada istrinya yang disiksa oleh
kader dewan dari PKS. Itu yang agamanya bagus gitu. Coba kita cek lagi beritanya, takut salah. Iya. Nih, anggota dewan dari fraksi PKS melakukan KDRT di Bandung. DPR RI, namanya Bukhari Yusuf, melakukan kekerasan dengan diketahui istri pertamanya, ibu. Aduh, itu istri pertamanya seperti itu kan ya, dilaporkan oleh istri pertamanya ke polisi karena KDRT. Itu yang agamis dan akhlaknya bagus. Sampah. Fakta itu. Silakan masyarakat bisa menilai sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kami Anis datang di rumah Tuhan. Dinajelaskan dengan nama Yohanes. Amin. Pak Anies, saya tertawa melihat cara Anda, sekaligus jijik.